Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Syekh Fikri Tariq waffaqahullah bihusni taufiqihi. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Kita lanjutkan pengajian kita. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ada dalam ayat dalam suratil Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Seolah-olah ayat itu menjadi jawaban dari pertanyaan yang dihilangkan. Kalau saya bertanya sama ibu-ibu, Bu, masih hidup gak nih? Bu, Pak, ya kalah. Di rumah kalah, di sini kalah. Pak, kalah lagi, Bu. Ma huwa syahru Ramadan. Apa sih bulan Ramadan itu? Kira-kira kalau pertanyaan itu apa jawabannya? Mungkin jawabannya banyak. Bulan ampunan, bulan banyak takjil, banyak yang jualan bukaan, bulan apalagi Bu? THR turun. Itu banyak spekulasi jawaban tuh. Tetapi ayat 185 yang saya baca di awal-awal tadi pembukaan, seolah-olah Allah mendisklaimer udah ngunci jawaban. Jika pertanyaannya ma huwa syahru Ramadan, Al-Quran udah punya jawaban sendiri. Kita boleh aja punya jawaban masing-masing, tapi Quran punya jawaban untuk menjelaskan ma huwa syahru Ramadan. Apa jawabannya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan diturunkan Al-Quran. Selesai. Seolah-olah ciri khas dari bulan ini Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, Imam Ali As-Sabuni itu nulis proses Al-Quran turun. Klaster yang pertama, Quran diturunkan dari Lauhil Mahfud. Apa tuh Lauhil Mahfud? Sesuatu yang bersifat ghaibiyah. Sebutkanlah pusat administrasi Tuhan. Diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Di tahap yang kedua, dari langit dunia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minas sama'id dunya ila sadrin Nabi. Jadi ada dua tahap Quran diturunin. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dari langit dunia ke dada Nabi bertahap-tahap. Sebenarnya Quran itu diturunkan kali ketiga. Kita selama ini kenal bahwa Quran diturunkan cuma 2 kali. Sebenarnya proses turun itu masih berlanjut 3 kali. Dari mana ke mana? Min sadrin Nabi ila sudurina. Dari kolbu Nabi ke kolbu kita lewat lisan penjelasan para ulama. Itu sebabnya kata Syekh Abu Madyanil Gauth dalam hikamnya yang pertama. Apa beliau katakan? Quran itu turun kadang-kadang ada yang bersifat nuzul, ada yang bersifat tanazzul. Saya ulangin. Quran turun kadang-kadang ada yang bersifat nuzul, ada yang bersifat tanazzul. Apa bedanya? Beliau mengatakan fan nuzul qad mada. Nuzul itu udah selesai. Qurannya udah turun selesai. Teksnya udah gak akan turun lagi. Tapi ada yang terus turun. At-tanazzul. Beliau mengatakan itu turun ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Maksudnya adalah proses kita memahami Quran. Kita mentadaburi Al-Quran. Mentadarusi Al-Quran. Nah, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran di bulan ini, dia akan mendapatkan 3. Yang pertama hudan, yang kedua bayyinat, yang ketiga furqan.
Quran membimbing dia, mengguidance hidupnya. Quran menjadi bukti yang nyata. Dan Quran membuat dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang soleh. Quran. Dan lihat ujung ayatnya. Orang kalau cuman puasa, dia cuman dapat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Tidak makan, tidak minum, dapatnya takwa. Tapi coba lihat. Tidak makan, tidak minum, plus berinteraksi dengan Quran, dapatnya bukan cuma takwa. La'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Terus penutup ayatnya. La'allakum tashkurun. Dia jadi orang yang bertakwa dan dia jadi orang yang bersyukur. Dia dapat predikat takwa dan dia mendapatkan akhlak syukur. Apa itu syukur? Al-Quran mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah menciptakan sama, telinga, absar, mata, af'idah, qalbu, supaya kita jadi orang yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Dan cara dia berinteraksinya, matanya digunakan melihat mushaf, telinganya didengar untuk mentadabburi, menyimak bacaan ayat, dan qalbunya digunakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Baru Al-Quran itu tanazzul, masuk ke dalam diri kita dan berubah menjadi akhlak. Karena kalau nuzul, Al-Quran udah selesai. Kita sering memperingati peringatan nuzulul Quran, udah selesai. PR-nya adalah bagaimana Quran yang nuzul itu tanazzul menjadi akhlak dalam diri kita. Sehingga Nabi dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Nah, pertanyaan. Kenapa orang yang berinteraksi dengan Al-Quran disebut oleh Al-Quran la'allakum tashkurun, orang yang bersyukur? Apa hubungan Quran dengan syukur? Yang bisa jawab saya kasih hadiah brosur umroh. Ayo. Mana? Apa hubungan Quran dengan syukur? Seolah-olah tidak ada hubungan kan? Jalan ceritanya begini. Kalau Anda dikasih makan oleh tetangga, terima kasih enggak? Dikasih lauk, mengenyangkan fisik, bersyukur enggak? Sekarang bulan Ramadan, Allah memberi kita sesuatu, mengenyangkan kita dan memberi hadiah ke kita. Tetapi bukan untuk jasmani kita, membegahkan rohani, mengenyangkan rohani. Disuruh puasa, tahajud, qiyamul lail, witir, iktikaf, tadarus. Itu semua makanan rohani. Rohani tidak butuh pecel lele, rohani kagak butuh pala kakap, rohani kagak butuh sayur urap, gak butuh bu. Makanan rohani itu Quran. Dan Quran diturunkan di bulan ini. Kita disuruh mengunyahnya sekenyang-kenyangnya. Dan ketika Allah memberi itu ke kita harus berterima kasih enggak? Orang yang berterima kasih namanya syukur. Seperti orang diberi lauk oleh tetangganya, dia bilang makasih ya. Ini Allah ngasih kita maidatur rahman, hidangan spiritual lewat Al-Quranul Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz Azhari Nasution yang telah melengkapi di segmen kedua ini. Kembali ditegaskan oleh beliau, bukan hanya seremonial saja yang kita sering peringati dalam nuzul Quran ketika Al-Quran turun ke bumi. Namun lebih dari itu, nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran juga ada di dalam hati dan juga di dalam diri kita. Sehingga bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah pemirsa, di segmen berikut ada 2 segmentasi yang kami persilakan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Kami akan persilakan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh guru-guru kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah.